Deh. Bentar. Ini agak sedikit trouble nih. Enggak. Ya baik. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para mitra dan calon-calon mitra PTBS yang dalam hal ini dalam jalur Smart Network. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita untuk sekian kalinya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keimanan untuk kita hadir pada hari ini di dalam Zoom meeting yang berjudul tentu tentang mengembangkan keterampilan kita dalam mengembangkan bisnis ini. Semua itu mudah-mudahan kita tetap diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih tadi Pak Moderator yang sudah luar biasa, seorang new leader yang telah mengantarkan acara ini. Mudah-mudahan beliau cepat mendapatkan reward. Saya yakin sebentar lagi akan tembus mobil Leo kan. Yang kedua, kita juga sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada founder kita, co-founder kita, founder Abi Masturi dan co-founder Umi Elis Ratnasari, juga kepada Ketua Divisi Training, A.A. Rizal Ramadan. Mudah-mudahan sebentar lagi kita menuju ke bulan Ramadan. Dan semua itu mudah-mudahan beliau dalam sekeluarga Pak Abi Masturi dan Umi Elis telah mewakafkan waktu dan tenaganya untuk kesuksesan kita semua. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kekuatan untuk selalu mendamping kita di dalam bisnis tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum sebenarnya saya hari ini bukan kurang sehat sih. Tadi ngikutin Zoom Pak Febrian, tiba-tiba kok mau jatuh. Tapi begitu saya pegangan dan sebagainya, lalu kemudian tiba-tiba lalu saya minum Slim. Ini luar biasa, ini udah lihat Slim. Saya minum Slim, kemudian malam ini saya teguh lagi Slimnya. Ini kan nyontoh Pak Haji Febrian kalau lagi Zoom meeting juga kan. Loh, nikmatnya luar biasa. Akhirnya semua kepenatan hilang. Nah, itu Slim tadi, Slim. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mendapat amanah dari Abi Masturi, founder, untuk melanjutkan apa yang beliau pernah ceramahin kepada kita. Ya kan? Melanjutkan apa yang ilmu yang telah diberikan oleh Abi Masturi kepada kita semua. Dan ini cara Abi Masturi juga untuk melakukan kaderisasi, untuk membuat para mitra-mitranya itu mahir di dalam setiap training. Dan saya ini tentu saya menyampaikan lagi apa yang pernah saya dapatkan. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Dengan judul hari ini adalah tentang habit for success. Jadi kalau orang-orang sukses itu punya kebiasaan yaitu punya kebiasaan sehingga seseorang yang ingin sukses itu
sudah memiliki perilaku-perilaku untuk menjadi seorang yang sukses. Jadi habit ini adalah kebiasaan. Ada 7 kebiasaan orang ingin sukses. Kalau pepatah lama kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita terus-menerus membiasakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan untuk menjadi orang yang sukses itu, maka insya Allah juga kita akan menjadi keseharian kita. Sama sajalah kita sholat 5 waktu dan sebagainya. Lalu kemudian karena itu sudah menjadi kebiasaan di samping kewajiban kita. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita, maka tentu kalau kita tidak melaksanakan ada hal yang kurang perasaannya kan gitu. Jadi beberapa yang menjadi poin-poin dari 7 kesuksesan ini, 7 kebiasaan ini menjadi modal dasar bagi seorang yang ingin sukses. Ya, mana ada? Terus lanjut. Mana? Ya. Jadi kebiasaan pertama orang yang sukses itu adalah melakukan presentasi. Ya kan, melakukan presentasi. Jadi presentasi itu adalah bentuk komunikasi sebenarnya. Bentuk komunikasi ingin menyampaikan sesuatu, tentu di dalam penyampaian sesuatu ini tentu ada orientasi yang kita lakukan. Tentu informasi atau komunikasi yang kita lakukan tentu berorientasi pada bisnis yang kita mau lakukan, ya kan? Lalu kemudian kepada siapa yang kita mau presentasikan bisnis itu, ya kepada semua orang yang ingin menjadi sasarannya, ya kan? Dan semua orang yang punya keputusan untuk itu. Tapi kalau kita melakukannya pada seseorang yang tidak mempunyai keputusan tentang hal itu, maka presentasi itu pun juga menjadi percuma juga, ya kan? Tentu di dalam sebuah presentasi itu apa-apa yang kita mau sampaikan itu tentu kita merencanakannya dengan baik, ya kan? Lalu kemudian tujuan kegiatan presentasi itu juga mesti jelas. Kemudian tentu lamanya presentasi itu juga harus kita perhitungkan. Kemudian metode apa yang kita gunakan untuk melakukan presentasi itu. Jadi kalau ada beberapa cara kita bisa melakukan one on one, ya kan? Yang penting informasi itu sampai kepada sasaran yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan home sharing, yaitu kita bisa melakukan presentasi di rumah, baik oleh kita sendiri maupun dibantu oleh leader-leader kita. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan presentasi itu di dalam arena-arena seminar dan sebagainya, ya kan? Jadi tentu ada beberapa hal yang kita mau lakukan. Kita mau menjadi modal dasar kita di dalam melakukan presentasi ini adalah pertama kita harus memiliki keterampilan juga di dalam presentasi itu, ya kan? Pertama keterampilan itu bagaimana cara kita berpakaian. Itu juga mempengaruhi juga dalam rangka presentasi itu. Jadi prinsip-prinsip pokok di dalam presentasi itu tentu kalau kita orang pasti menilai kita. Orang menilai bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara pandangan mata kita itu juga berpengaruh, ya kan? Kemudian ekspresi wajah kita juga berpengaruh itu di dalam kita melakukan presentasi. Kemudian sikap gerak tubuh, kemudian suara, bahasa dan sebagainya itu semua itu menjadi bagian dalam rangka prinsip-prinsip dasar yang kita harus perhatikan sehingga presentasi kita itu bisa efektif mencapai sasarannya, ya kan? Jadi dengan begitu presentasi itu memang harus kita lakukan juga modal pokok kita juga, kita harus persiapkan mental kita juga, ya kan? Berhadapan dengan orang dalam suasana yang bisnis mungkin agak berbeda dengan dalam suasana rileks dan sebagainya. Tentu materi itu kita harus kuasai, kemudian model atau metode yang kita gunakan apa dan sebagainya, lalu kemudian tujuan daripada presentasi itu harus jelas juga dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kepada sebuah presentasi itu, maka ada 3 hal pokok yang
untuk mendapatkan hasil yang baik dari sebuah presentasi itu, maka ada rumusnya nih. Rumusnya itu adalah R sama dengan M dikali E dikali P. Ya kan? Jadi R ini adalah hasil. Hasil sebuah presentasi itu sangat tergantung pada marketing plan kita. Jadi perencanaan kita dan sebagainya. Berapa banyak kita mau melakukan presentasi? Berapa kali sehari kita mau melakukan presentasi? Berapa goal yang ingin kita capai dan sebagainya? Berapa reward apa yang ingin kita capai? Jadi baik dalam perencanaan tahunan, perencanaan tengah tahunan, perencanaan bulan dan sebagainya. Itu mesti ada goal-goal yang kita buatkan atau target-target yang kita rencanakan. Nah, lalu kemudian sejauh mana efektivitas daripada pelaksanaan daripada presentasi itu sesuai dengan marketing plan kita. Dan berapa banyak presentasi kita itu. Jadi makin banyak kita melakukan presentasi, tentu hasilnya itu akan semakin besar. Jadi inilah rumus-rumus yang bisa kita gunakan di dalam rangka kita melakukan presentasi. Nah, faktor pertama itulah jadi faktor pertama yang kita menjadi kunci sukses dari seseorang untuk menjadi sukses itu adalah presentasi itu sebenarnya juga adalah kemampuan kita untuk bicara dengan orang. Kemampuan kita untuk ngobrol dengan orang, kemampuan orang kita untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang bisnis itu. Tentu hal yang kita informasikan itu tentu kita harus kuasai dan sebagainya. Makin banyak yang kita lakukan tentu akan memberikan hasil yang lebih baik juga. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan daripada seseorang yang menjadi sukses itu tentu lebih banyak membaca. Jadi membaca ini adalah seseorang yang membaca buku misalnya adalah tentu banyak inspirasi yang kita bisa dapatkan dari buku-buku itu. Banyak cerita-cerita, banyak contoh-contoh dan sebagainya. Al-Quran itu juga sesungguhnya 60-70% itu adalah hikayat, cerita-cerita yang membuat kita menjadi terinspirasi. Ya, hikmah-hikmah dari cerita itu, hikmah-hikmah dari perjalanan di situ adalah merupakan modal dasar kita untuk mengembangkan bisnis kita ini. Kemudian membaca buku itu juga menjadi sumber motivasi kita. Ya, bisnis ini adalah bisnis jaringan yang kita lakukan di PTBS ini. Bisnis ini adalah bisnis jaringan, bisnis membangun komitmen seseorang, dan oleh karena itu modal utama kita di dalam bisnis ini untuk membangun jaring ini adalah modal semangat, modal motivasi. Jadi karena itu kita harus saling memotivasi agar kita bisa berhasil dan sukses di dalam bisnis ini. Kemudian selanjutnya adalah membaca buku ini juga bagian daripada ada gambaran-gambaran tentang ide-ide. Jadi dengan kita membaca buku, maka kita akan menemukan dan kita bisa melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang memperkaya kita untuk untuk menentukan strategi kita di dalam perjalanan menuju kesuksesan di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini membaca buku ini juga persoalannya bukan mudah juga. Bangsa Indonesia ini kan kita termasuk saya ini kan juga termasuk orang yang sulit membaca buku, apalagi membaca buku dengan cepat. Ya, tapi kalau membaca WA, membaca apa yang informasi di HP cepat juga. Oleh karena itu, di dalam buku ini sekarang kan sudah lebih mudah. Kalau kita ingin mencari sesuatu sebagai sumber motivasi, ya di dalam HP kita itu kan ada Google sebagai kita tinggal bisa bertanya dan sebagainya. Jadi itu kita bisa membaca tulisan-tulisan, banyak sekali tulisan orang-orang itu. Seperti terakhir misalnya bagaimana saya ingin bergerak untuk pupuk slow release, saya ingin membaca bagaimana tentang pH. pH itu ternyata singkatan dari potensial hidrogen, ya. Jadi ini panjang lebar saya baca di situ sebagainya, akhirnya saya bisa mengetahui, oh, modal dasar saya untuk merekrut pemakai slow release itu, saya juga paling tidak harus menguasai bagaimana tentang pH dan sebagainya. Nah, itu di dalam tidak usah cari jauh-jauh, HP kita ini juga sumber bacaan kita.
yang paling bagus. Dan saya lihat kamus yang ada di dalam sini adalah kamus Google itu sudah, insya Allah saya lihat sudah bisa memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan terhadap kita. Kemudian sebagai seorang yang memiliki usaha, usaha, tentu dia harus membela kepentingan usahanya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha ini memproduksi produk atau mendistribusikan produk, maka produk itu harus kita pakai 100%. Bagaimana orang bisa mempercayai usaha kita kalau kita tidak memakai produknya? Kita sendiri dulu harus menjadi contoh bagi pemakai produk itu sendiri, ya kan? Apalagi di dalam bisnis ini strateginya adalah pakai produknya, ceritakan manfaatnya, lalu kemudian presentasikan dia. Presentasi itu bisa kita ajak ke pertemuan, bisa kita ajak presentasi ke home sharing, bisa ajak kita presentasi ke one on one dan sebagainya. Jadi dengan kita memakai produk 100% itu artinya juga membuktikan manfaat daripada produk-produk sendiri. Ya, jadi kita bisa leluasa bercerita, makin banyak yang kita pakai produknya, tentu makin banyak pula cerita yang kita bisa sampaikan kepada sasaran-sasaran kita, calon-calon mitra kita. Dengan demikian, keinginan saya untuk merekrut mereka sebagai pemakai produk itu juga bisa terwujud. Jadi bisnis kita ini sebenarnya adalah kita merekrut pemakai. Jadi kalau bagaimana kita bisa merekrut pemakai kalau kita sendiri tidak pakai produk? Jadi bahasa lain daripada kita membangun jaringan dalam bisnis ini, saya membahasakan sekarang adalah saya ingin merekrut pemakai. Jadi dengan begitu, pemakai ingin memakai produk kita itu sendiri, kita akan leluasa bercerita manfaat-manfaat sebagainya. Jadi banyak hal yang perlu kita termasuk di dalam pupuk dan sebagainya, tidak harus juga kita makan pupuknya, tapi kalau kita tanam di pot masing-masing dekat-dekat di rumah seperti itu juga sudah memakai produknya juga, gitu kan? Lalu kemudian yang keempat untuk menjadi kebiasaan daripada para pembangun jaringan, orang-orang yang sukses itu selalu hadir pada setiap pertemuan. Jadi bisnis ini adalah bisnis jaringan, bisnis yang dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Bisnis yang tentu saya pribadi pun juga begitu. Jadi tidak cukup sekali dua kali kita hadir di pertemuan untuk memahami bisnisnya. Sampai detik ini pun juga saya, walaupun saya sudah 2 tahun mengikuti pertemuan menjadi pembawa materi, masih banyak hal juga yang harus saya pelajari tentang bisnisnya itu. Jadi hadir pada setiap pertemuan itu pun juga adalah kita ingin menjadikan pertemuan itu sebagai ruh daripada bisnis ini. Jadi kalau seseorang tidak hadir di pertemuan, maka orang itu sudah tidak punya ruh. Jadi hanya jiwanya saja. Jadi kalau kita hanya punya jiwa saja, tidak punya ruh, berarti kita tidak bisa bernapas. Oleh karena itu kalau kita bisa bergerak, kalau kita mau bernapas, kalau kita mau menggerakkan, tentu kita harus hadir pada setiap pertemuan karena di sanalah ruh daripada bisnis ini. Kemudian pertemuan yang paling berharga di setiap pertemuan itu pasti banyak manfaatnya. Dan pertemuan yang paling berharga di bisnis ini adalah pertemuan yang kita tidak hadiri. Jadi luar biasa. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita tidak menghadiri pertemuan itu. Tentu banyak sekali informasi-informasi yang barangkali berguna untuk kita, tetapi kita lewatkan begitu saja, ya kan? Jadi pertemuan itu juga sangat bermanfaat buat kita. Kemudian selanjutnya adalah good team player. Good team player ini adalah kalau kita berada pada sebuah jaringan yang besar, sebuah jaringan, dan kita ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan daripada manusia-manusia, mitra-mitra yang banyak ragamnya, mitra-mitra yang berasal dari keragaman-keragaman.
keragaman. Kita berbeda latar belakang, kita berbeda pendidikan, kita berbeda di dalam suku dan sebagainya, kita berbeda di dalam pengalaman. Tapi bagaimana kita di dalam satu komunitas, kita menjadi pemain yang baik, kita menjadi good player yang baik, kita menjadi anggota tim yang baik, ya kan? Oleh karena itu, dalam kapasitas kita, di dalam kapasitas kita yang berbeda-beda itu, kita harus menjadi pemain yang baik, ya kan? Jadi kita menjadi pemain yang baik. Jadi pemain yang baik itu tentu pemain yang selalu bertanya, selalu berkonsultasi dengan leadernya, ya kan? Selalu berkomunikasi dengan leadernya. Lalu kemudian karena di dalam satu tim itu sendiri ada yang menjadi leader, ada yang menjadi mitra, ada yang menjadi upline, ada yang menjadi downline dan sebagainya di dalam bisnis jaringan itu, maka selayaknya seorang downline itu harus juga memberikan edifikasi langsung di hadapan, memberikan edifikasi langsung kepada upline-upline-nya. Jadi upline itu habis-habisan kita edifikasi dan sebagainya, bagaimana kita memberikan penghargaan dan hormat kepada upline. Itu juga menjadi bagian daripada good team player, ya kan? Jadi tanpa ada kegiatan-kegiatan, tanpa ada kerjasama tim di dalam bisnis ini. Di dalam bisnis ini ada hubungan orang per orang dan sebagainya. Kita dari orang per orang pun juga harus melakukan hubungan-hubungan. Jadi kalau kita tidak melakukan hubungan, maka bisnis itu lambat laun juga akan menjadi rontok. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi pemain yang baik di dalam satu tim, maka itu juga menjadi andil rontoknya sebuah jaringan kita atau bisnis kita. Jadi karena itu juga di dalam good team player ini juga adalah prinsipnya adalah prinsip konsultasi, prinsip edifikasi, dan prinsip no correlation ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam bisnis itu. Nah, karena itu di dalam good player team ini, good team player ini sebenarnya seseorang yang ada di bawah itu tidak boleh, seorang yang leader tidak boleh berkonsultasi kepada downline-nya, nggak boleh. Karena itu merupakan demotivasi akhir. Tapi seharusnya memang di dalam good player itu yang bawah ini harus berkonsultasi ke atas. Karena itu merupakan yang sumber motivasi kita, ya kan, motivasi kita dan sebagainya. Nah, karena itu good team player. Nah, lalu kemudian kita menjadi follow the system. Nah, di dalam follow the system ini kita mengikuti sistemnya. Nah, di dalam sistemnya ada yang poin ke-6 daripada bisnis ini adalah follow the system. Nah, di dalam sistem ini seperti yang saya sampaikan tadi, memang itu tentu kita yang ada di bawah, yang downline itu harus memberikan respect, harus memberikan hormat kepada upline, kepada leader. Jadi kita misalnya berada di tengah, kita harus memberikan hormat betul kepada upline di hadapan bawahan-bawahan kita. Jadi dengan demikian downline kita, orang-orang mitra-mitra kita itu ketika kita mengedifikasi leader, maka didengar dan sebagainya oleh mitra-mitranya, maka mitra-mitra itu juga akan melakukan hal yang sama nanti untuk memberikan respect atau edifikasi kepada leader-leader yang ada. Lalu kemudian memang di dalam sistem jaringan ini orang-orang yang sukses itu orang-orang yang selalu konsultasi. Konsultasi itu adalah tentu di dalam perjalanan bisnisnya banyak kendala-kendala, banyak hal-hal yang ditemui dan sebagainya. Tentu konsultasi kita ke leader itu konsultasi kita di dalam rangka juga kita ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan kita. Kita juga ingin mendapat
kita harus lakukan menghadapi kendala itu. Nah, konsultasi-konsultasi ini juga bisa dilakukan secara formal dan juga bisa melakukan juga secara informal. Jadi karena bisnis kita ini adalah bisnis yang betul-betul berdasarkan kenyamanan kita untuk melaksanakannya, ayo kita pada saat kapan kita bisa melakukan konsultasi pada leader-leader kita dan sebagainya, laksanakan pada setiap saat di mana Anda mau lakukan konsultasi. Ya kan? Jadi itulah tabiat-tabiat atau kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit daripada orang-orang yang sukses, orang-orang yang sukses, khususnya menjalankan bisnis yang berkaitan dengan jaga semangat, bagaimana orang bahu-membahu dengan tim leader dan sebagainya agar bisa dibantu sepenuhnya untuk mensukseskannya di dalam rangka menjalankan bisnis ini. Jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang dekat dengan upline-nya, orang-orang yang dekat dengan leadernya. Karena leadernya itu sudah tahu lebih dulu tentang sistem yang ada, tentu kita akan belajar lebih banyak. Jadi karena itu seorang yang sukses itu punya habit juga untuk teachable, mau belajar. Ya, teachable. Jadi mau belajar untuk bagaimana apa yang dia pelajari nanti tentu dia juga akan mengajari juga pada mitra-mitranya nanti. Kemudian seorang yang sukses itu juga, seorang yang sukses itu punya kebiasaan melakukan sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini kejujuran dan sebagainya, keterbukaan dan sebagainya dari seseorang yang sukses itu diperlukan. Ya kan, dia tidak boleh di hadapan mitranya, di hadapan upline-nya pun juga dia apa adanya, dan apa yang dia lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu accountable. Dan kebiasaan-kebiasaan lain daripada tim yang sukses itu, orang yang sukses itu adalah no cross lining. Jadi no cross lining ini adalah, ya ini kan sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk sebenarnya. Kalau dalam hal komunikasinya itu adalah komunikasi yang berkaitan dengan hal-hal yang positif di dalam rangka mengembangkan bisnisnya, itu tidak menjadi soal. Kadang-kadang ya kan sering juga terjadi cross line ini lebih banyak berbicarakan tentang hal-hal yang kurang terutama kadang-kadang bisa saling mempengaruhi, bukan untuk meningkatkan bisnisnya tapi saling mempengaruhi juga untuk membawa orang kepada hal-hal yang kurang sukses gitu. Krono cross line itu sama dengan sebuah kepiting, ya kan? Kepiting nih. Jadi kalau no cross line itu kalau kepiting, kalau dia lagi naik, ya kan, yang bawah tuh naik juga tapi dia nariknya atasnya untuk supaya nggak bisa sama-sama nyampe kan gitu. Jadi itu kebiasaan kepiting itu, dia ada naik yang kawan yang merambat ke tembok lalu kemudian bawah tuh pasti narik yang atas yang lebih dulu itu. Jadi tentu di dalam pergaulan kita, di dalam sebuah komunitas di Smart Synergy Board misalnya, tentu kita tidak bisa juga terlepas daripada hubungan satu dengan lain itu adalah hubungan yang bukan satu lain, bukan satu ini. Tentu kita harus membatasi diri juga di dalam berbicara, di dalam komunikasi itu tidak membicarakan hal-hal yang bisnis, tetapi kita bicara kepada hal-hal yang menurut arahan daripada leader untuk mengerjakan sesuatu proyek apa sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir, kebiasaan terakhir itu adalah duplikasi. Jadi 7 kebiasaan ini ada duplikasi. Jadi duplikasi ini, bisnis ini adalah bisnis yang kita ini sebenarnya, kalau saya pinjam bahasanya Umi Kalsom itu sami'na ata'na kan gitu, ya kan? Jadi ikuti leader, ya kan? Ikuti leader. Jadi sebenarnya juga apa yang menjadi tuntunan di dalam Islam itu, kalau kita ingin tidak sesat dalam hidup di dunia ini, ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya kan? Itu di dalam agama Islam, ya. Tetapi di dalam bisnis ini tentu kita ingin, ya kan? Kita ingin di dalam
sukses di bisnis ini, kita harus melakukan duplikasi. Kalau leadernya melakukan presentasi dengan kebiasaannya 1 hari 1 atau 1 hari 2, 1 hari 3 melakukan presentasi, bila perlu kita contohkan. Jadi duplikasikan, jadi tiru habis-habisan, ya kan? Jadi duplikasi dalam bisnis ini adalah semua apa yang ada itu, ya kalau leadernya makan produk, kita juga makan produk, kan gitu, ya kan? Jadi dengan demikian di dalam bisnis ini adalah ada kita belajar ya dalam rangka duplikasi ini, orang-orang yang sukses itu senantiasa belajar kepada banyak hal, belajar kepada leader, lalu kemudian bekerja juga, mengerjakan apa yang dia pelajari. Lalu kemudian mengajari, mengajari apa yang dia pernah pelajari. Jadi memang itu juga mirip dengan apa yang ada di dalam surat An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauti ijatil hasanah wajadilhum billatihi hasan. Jadi kebiasaan duplikasi ini adalah kebiasaan ada semua di dalam surat-surat ayat Al-Qur'an sebagainya. Jadi barangkali itu Pak, ini pengantar daripada diskusi kita pada malam hari ini tentang 7 kebiasaan daripada orang-orang yang sukses. Di dalam hal kita berada di PT BES ini, di dalam rangka kita juga menjalankan bisnis yang berkaitan dengan penjual langsung berjenjang syariah, di dalam rangka kita merekrut pemakai produk dalam jaringan-jaringan dan sebagainya, yang diperlukan semangatnya, yang diperlukan kita contoh dan suri teladan daripada para leader dan sebagainya, kemudian kita melakukan duplikasi dan sebagainya. Karena itu 7 kebiasaan inilah yang umumnya dilakukan oleh para orang-orang yang meraih sukses. Nah, karena itu tentu sedapat mungkin mudah-mudahan informasi ini menjadi bekal kita semua di dalam rangka kita ingin menjadi sukses bersama di PT BES ini. Barangkali itu Pak Holil sebagai moderator yang bisa saya awali diskusi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Edi yang telah memaparkan secara gamblang ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Sekarang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan yang ingin bertanya, apabila ada yang belum jelas atau kurang paham, saya persilahkan bertanya secara langsung atau lewat kolom chat. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan ada yang bertanyakan, silakan bertanya. Assalamualaikum Pak Moderator atau Pak Muholil. Saya Muhadi dari SSW 21. Saya ini ada ada 1 pertanyaan dan ada 1 saran. Saran saya. Ya, halo. Ya, saran pertama. Halo. Saran pertama saya. Boleh. Saran pertama saya di saat khusus. Gimana? Saran pertama saya di saat Bang Muhadi, silakan. Suaranya gimana? Belum dengar suara saya? Sudah jelas? Oh, jelas. Ya. Jelas Bang Muhadi, jelas. Silakan lanjut lagi. Oke, pertama saran saya adalah setiap kita jom di Jumat malam Sabtu, itu kalau boleh durasi yang awal tuh seperti nyanyi sama yang awalnya tuh yang ngebahas masalah riba, itu durasinya dikurangi. Jadi yang lebih banyaknya itu penjelasan materi, menurut saya itu lebih penting. Karena kenapa calon mitra-mitra saya ini selalu ingin mendengarkan penjelasan materi itu, waktunya dia keburu habis, jadi gimana ya? Jadi nggak fokus gitu. Kalau waktunya penjelasan materi itu lebih banyak atau lebih panjang, otomatis dia akan bisa memahami gitu. Itu saran Pak Muholil. Terus pertanyaan saya, ini khusus Pak Haji Edi Wahyudi ya, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Haji Wahyudi, salam kenal, saya Muhadi dari SSW 21. Pertanyaan saya ini
ada salah satu calon mitra saya bertanya, dan sampai saat ini saya belum bisa jawab. Pertanyaannya adalah, dari manakah PT BES ini atau uangnya untuk memberikan reward-reward tersebut, dan di mana rumusnya? Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji. Langsung atau itu gimana? langsung aja, Pak. Ya, langsung aja, Pak Haji. Langsung jawab aja, Pak Haji. Nah, jawab yang pertama itu dulu. Yang pertama dijawab Pak Arijal dulu tuh. Yang pertama sarannya dijawab dulu Pak Arijal. Terima kasih Pak Haji. Nanti Pak Muhadi. Nanti untuk selanjutnya bisa dievaluasi. Terima kasih Pak Muhadi. Ya, sama-sama Arijal. Ya, Pak Muhadi, pertanyaannya dari mana PT BES itu membayar reward-rewardnya, kan begitu, ya kan? Nah, singkat saya jawab bahwa PT BES ini adalah sebuah perusahaan distributor, ya kan? Selama ini perusahaan ini adalah mempunyai strategi penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi dari distributor dari PT BES itu produk itu disalurkan melalui mitra-mitranya, ya kan? Lalu kemudian langsung ke konsumen. Itu. Jadi rantainya itu pendek sekali. Nah, berlainan dengan bisnis-bisnis konvensional di mana rantainya begitu panjang. Dari pabrik itu dia mulai dulu sampai dia nyalurkan dulu ke agen-agen di pusat misalnya. Setelah itu dia langsung ke agen-agen provinsi. Kemudian rantainya itu lagi masuk ke agen kabupaten, belum lagi kecamatan sampai. Jadi rantai pemasarannya begitu panjang kalau bisnis konvensional. Belum lagi promosi daripada produk-produknya dilakukan oleh bintang-bintang film. Ya, banyak sekali bintang-bintang film itu yang kaya karena dia mendapatkan uang-uang periklanan dan sebagainya. Jadi dibandingkan dengan bisnis konvensional itu sudah habis biayanya itu dari 100%, 70% itu sudah keambil oleh agen-agen pusat, provinsi, kabupaten, belum lagi untuk promosi-promosi periklanan. Nah, sementara kita ini PT BES itu dari harga langsung ke konsumen. Nah, siapa yang akan membawa itu? Adalah mitra-mitranya. Nah, jadi kalau bisnis konvensional itu biaya yang dikeluarkannya itu 70%. Nah, Pak Febrian Agung itu mengambil kebijakan, udah saya tidak mau melewatin itu saja karena keuntungan itu akan habis di jalur distribusi. Lebih baik saya kasih angkat mitra-mitra biar mitra-mitra inilah yang langsung berhadapan dengan konsumen. Jadi 70% daripada biaya yang seharusnya seperti bisnis konvensional itulah yang dibagi kepada kita, Pak. Itu dibagi kepada mitra-mitranya di dalam bentuk reward umroh, mobil, Pajero, luxury dan sebagainya. Ya kan, tentu Pak Haji Febrian Agung pun sudah menghitung bahwa pendekatan beliau itu adalah di dalam melakukan bisnis ini bukan pendekatan dunia. Jadi pendekatannya adalah beliau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hampir 90% keuntungannya diberikan semua kepada mitra-mitranya. Karena ini pekerjaan mitra, karena yang mempromosikan apa segala itu kan mitra-mitra semua dan sebagainya. Itu Pak Muhadi, ya, itu Pak Muhadi. Biasanya kan juga disampaikan juga waktu presentasi-presentasi. Nah, karena itu Bapak punya mitra, kalaupun dia belum datang ke seminar, bawa dia ke seminar, akan mendapatkan penjelasan lagi tuh di seminar tuh. Nanti atau bawa ke Umi Kalsum kan SSW 21 kan Pak, dijelaskan ya, mengenai sistem bisnisnya di dalam grup SSW 21. Itu pasti akan diterangkan habis-habisan di situ. Ya kan? Begitu Pak Muhadi. Makasih. Terima kasih Pak Haji Edi.
Sekarang saya udah nggak bingung lagi apabila ada calon mitra bertanya seperti itu, otomatis saya udah bisa memaparkan Ya. seperti yang Bapak paparkan tadi, walaupun tidak sedetil itu gitu Pak. Terima kasih Pak Haji Edi, terima kasih sekali lagi. Ya. Assalamualaikum. Ya, kalau Bapak merasa galau, di SS21 merasa punya masalah, langsung datang ke leadernya Umi Kalsum Minangsih, beliau akan membuka semua apa yang menjadi keresahan dan kegelisahan Bapak. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Arija, terima kasih. Dan terima kasih juga buat Pak Moderator, Pak Muholil, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu semua yang akan bertanya. Silakan. Pak Edi, ini sambil nunggu pertanyaan ini saya ada sedikit pertanyaan sedikit Pak Edi. Itu kan menyangkut dari masalah kesuksesan. Jadi itu prinsip-prinsip dasar dari kesuksesan itu apa ya Pak Edi? Prinsip-prinsip dasar kesuksesan itu yang pertama. Prinsip dasarnya kesuksesan itu pertama sih sebenarnya lebih ini. Kemudian kita punya niat saja untuk bekerja, itu aja. Kalau orang mau sukses, ada orang yang mau bekerja. Tancapkan niat kerja. Do. Ya kan? Kerja. Kalau tidak kerja mana bisa sukses. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kan tentu bisa konsultasi kita, ya kan? Bagaimana cara kerjanya? Itu konsultasi. Jadi kuncinya apalagi di bisnis ini kerja, presentasi, rekrut, ya kan, closing, itu kuncinya. Bergerak gitu. Jadi kata Jokowi kerja kan begitu, betul juga itu ya. Ya kan? Jadi kunci suksesnya itu kalau kita mau bekerja lebih terarah, kan gitu Pak Holil. Kalau kita mau terarah, maka Bapak harus terbiasa dengan kerja orang-orang yang sukses. Ya kan? Harus membiasakan diri ikuti pola kerja orang-orang yang sukses. Pola kerja orang-orang yang sukses itu ada 7 langkah kebiasaan dia itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kebiasaan pertama adalah dia presentasi, kebiasaan kedua dia makan produknya, ya kan? Kebiasaan ketiga adalah dia baca buku, kebiasaan keempat adalah dia menjadi hadir di pertemuan, kebiasaan kelima adalah dia menjadi tim kelompok yang baik, ya. Kemudian kebiasaan keenam itu adalah dia mengikuti sistem, dan kebiasaan ketujuh adalah dia duplikasi. Ya kan? Itu aja. Kerja ikuti sistemnya. Ya, bahwa nanti ada hal-hal lain yang perlu kita tambahkan lagi ilmunya, nanti ada training tuh Arijal tuh one day training lah, ya kan? Ada training untuk pemula, ada training untuk para para leader dan sebagainya. Jadi jangan dihabiskan sehari Pak Muholil. Jadi hari ini kita bahas dulu dengan 7 kebiasaan itu. Jalankan 7 kebiasaan itu Pak Muholil cepat tuh dapat mungkin bulan depan bisa mobil bisa landing juga itu kan gitu. Ikuti 7 kebiasaan itu. Nah, tentu kita mengintrospeksi juga apakah kebiasaan-kebiasaan ini sudah kita jalankan apa tidak. Adakah kendala-kendala itu masing-masing orang lah, subjektivitas sebagainya. Dengan begitu kita berusaha untuk memaparkan ini loh kebiasaan orang yang sukses, 7 habit, 7 kebiasaan. Tapi kalau kita mau ikuti sukses kita. Tapi kalau tidak ya sudah, wassalamualaikum, kan begitu aja Pak Maulid. Ya kan? Saya kira ada lagi yang lain. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di chat banyak tuh. Salam. Ya, saya Pak Leon, Pak Edi, dari SS11. Pak Leon ya. Ya, siap. Ya, mau tanya nih Pak Edi, boleh ya? Ya. Ya, silakan Pak. Bagaimana sih caranya untuk bisa selalu fokus dengan di bisnis ini kan? Biasanya kan tingkat ini seperti juga tingkat keimanan kita yang turun naik gitu Pak Edi.
Jadi pada saat setelah seminar kita masih kuat lah tekad kita, tapi 2-3 jam setelah seminar ya tekad kita turun lagi. Maksud saya gimana sih kita untuk bisa selalu fokus gitu dengan bisnis ini. Ya, saya kira itu aja, Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya tadi sih ya. Silakan Pak Edi. Udah langsung Pak Maulin. Langsung jawab aja Pak Haji. Ya Bapak Ya, langsung aja. tadi saya lihat Bapak pegang duit di PT BES tadi luar biasa itu. Ya kan, saya lihat Pak Leon begitu pulang, wah ini tidak bisa tidur dibuatnya sama duitnya tadi kan. Kebagian juga nggak tadi Pak Leon? Ya Pak. Ya memang itu manusiawi saja dulu lah. Manusiawi kalau istilahnya emosi, bukan emosi ya. Kalau kita punya tekad kita, kalau kita punya semangat dan sebagainya itu naik turun itu manusiawi. Ya kan? Tentu orang yang untuk bagaimana dia tetap berada terus di atas semangatnya, maka orang-orang ini tidak boleh sama dengan tadi 7 kebiasaan tadi. Orang-orang itu harus menjalankan 7 kebiasaan ini aja tadi Pak. Jadi kalau Bapak terus-menerus melakukan presentasi, sebelum presentasi Bapak perkaya dengan daftar nama, setelah perkaya dengan daftar nama, lalu Bapak seleksi daftar nama itu dan sebagainya, Bapak janji presentasi sebagainya, pasti itu. Ya kan? Terkadang kita semangatnya berkurang kalau misalnya daftar namanya berkurang atau apa dan sebagainya kan gitu. Jadi semangat itu tergantung pada niat kita. Pertama tekadkan niat kita juga Pak untuk agar semangat kita itu bisa tetap berada di atas. Yang kedua, agar kita tetap fokus. Nah, saya pinjam dari Ibu Miftah Nurjanani. Bagaimana impian itu kuat nggak? Kita ingin agar impian kita bisa cepat terwujud, ya kan? Jadi pertama juga kita visualisasikan juga impian-impian itu juga bagian daripada cara kita untuk menyemangati diri kita. Apa saja sih impian-impian Pak Leon itu? Apakah ingin bangun pondok pesantren dengan sudah seumur seperti ini atau apa? Ya kan? Ya, Pak. Ya tentu impian-impian itu juga yang akan mendorong kita, yang akan kita visualisasikan terus. Lalu kemudian kita ikuti habit 7 kebiasaan daripada para orang sukses. Ya kan? Lalu kemudian yang keempat ingin saya sampaikan, kalau umur-umur kita ini sudah tidak boleh jauh-jauh dari langit, ya kan? Doa dan sebagainya itu terus juga menjadi zikir dan sebagainya itu tetap juga harus menjadi bagian daripada keseharian kita. Ya kan? Mohon maaf nih, saya itu dengan ajaran para leader-leader apa segala itu tentu zikir salawat itu memang minimal 1000 kali sehari itu sudah saya jalankan. Tapi tanda-tanda hadirnya rezeki itu ada kelihatan ya, walaupun Pak. dalam kondisi mitra sedang tertidur pun sebenarnya ada juga muncul itu isyarat-isyarat dari langit bahwa akan turun sebuah rezeki atau mata air yang terus-menerus kita bisa membuat kita bisa melepaskan dahaga kita dan sebagainya. Air mengalir terus sebagainya. Insya Allah. Jadi pertama kuatkan niat, yang kedua adalah bagaimana impian kita juga tetap harus menyamang kita, visualisasikan terus ya Pak, lalu kemudian ikuti 7 habit ini. Kebiasaan orang-orang sukses, lalu kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalannya ini kita ini kalau Allah juga belum memberikan kepada kita, ya tentu tetap juga kita berusaha. Jadi kita ini bertugas untuk menjemput rezeki Allah. Rezeki itu sudah tersedia, kita ini jemput, ya kan? Bahwa Bapak juga ingin duduk dulu di bawah pohon, istirahat sebentar, baru berangkat lagi, istirahat di bawah pohon, baru berangkat lagi. Nah itu kan kembali kepada Pak Leon sendiri juga dan sebagainya. Ada orang yang datang sekarang tuh yang menjemput itu kan dengan naik pesawat, duduk di kursi prioritas, ya kan? Ada itu kan gitu. Teman-teman kita kan ada kan? Ya nasnya maksudnya
adalah join priority. Itu kan kursi prioritas. Itu yang membuat kita cepat sampai dan sebagainya kan gitu. Ada juga sih yang ingin jalannya santai dan sebagainya, ya kan. Nggak masalah, ini kan bisnis masing-masing kita. Tapi mau cepat, mau lambat itu tergantung pada kita. Ya kan, makanya di dalam Islam itu ya kan kenapa diadakan Jumat setiap 1 minggu sekali itu untuk mengembalikan lagi keimanan orang itu. Pulang Jumat, loyo lagi, naik lagi iman sebagainya gitu. Itu Pak Leon, mudah-mudahan bermanfaat nih penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Terima kasih. Edi, terima kasih sekali ya, sangat membantu nih. Terima kasih. Semoga bisa jadi Ya, siap. semangat kita saling bantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leon. Sama-sama, Berikutnya Pak. Pak Haji ini dari chat. Pak Haji ini dari Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kita mau tanya, kadang 7 habit ini belum semua menjadi habit kita. Bagaimana cara kita tetap konsisten melakukan 7 habit ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Haji Edi. Ya, sebenarnya mirip ya. Ini kadang-kadang sesama bis kota kan tidak boleh saling mendahului sebenarnya kan gitu. Ya kan? Sebenarnya juga intinya apa yang saya sampaikan kepada Pak Leon tadi itu juga sih jawabannya. Bahwa masing-masing dari kita tentu memiliki objektivitas ya, memiliki masalah-masalah yang barangkali tentu yang akan mempengaruhi, ya kan? Tetapi Ibu Miftah pun juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa impian itu menjadi sesuatu yang utama agar kita bisa bergerak di dalam bisnis ini, impian. Udah yang pertama niat. Jadi kalau niat itu harus, kalau niat saya untuk sukses di bisnis ini, innamal a'malu binniat. Jadi apa yang menjadi niat kita itu pasti Allah dengarkan. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Lalu kemudian untuk apa kita mau sukses? Apa yang kita mau rebut? Apa yang kita mau capai? Kan itu pertanyaannya. Yang kita mau capai itu adalah apa sih impian kita? Kan gitu. Jadi dari yang sederhana impian itu sampai kepada hal-hal yang yang kompleks dan sebagainya. Nah, semua impian-impian itu barangkali juga menjadi solusi bagi permasalahan kita. Apakah permasalahan hutang piutang, apakah orang mau hidup kaya berkah, apakah orang mau hidup mewah, apakah orang mau hidup sedekah dan sebagainya, kan kembali kepada impian yang diterangkan oleh Bu Miftah kan begitu. Itu. Untuk kita tetap bersemangat, tetap melakukan ini mesti ada kegiatannya, ada kerjanya, Pak. Nah, bagaimana cara kerja itu bisa teratur kita untuk sukses? Kita ikuti kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Habit. Jadi kita ikuti habit, kebiasaan orang-orang sukses itu apa sebenarnya? Nah, tadi 7, ya kan? Di dalam bisnis ini kan kerja kita kan kerja omong-omong. Setelah makan produknya banyak-banyak, kita cerita. Presentasi itu cerita sebenarnya. Cerita tentang produknya, cerita tentang bisnisnya, cerita tentang penghasilannya. Setelah kita bercerita, ya kita juga ikut makan produknya, baca buku, ya kan? Kemudian hadir di pertemuan, good team player karena sudah banyak, kemudian menjadi pengikut yang baik, follow the system, lalu kemudian duplikasi. Saya kira itu tidak banyak ini sebagainya gitu kan. Bahwa ada strategi-strategi lain daripada masing-masing dari kita, itu tentu masing-masing berangkat dari kondisi dan keadaannya. Saya mudah-mudahan mungkin karena saya sekarang ini mungkin latar belakang saya orang pertanian dan sebagainya, saya latar belakang saya ini orang marketing dan sebagainya. Saya sekarang sudah mulai karena ada produk unggulan daripada PTBS, ada produk of the year daripada PBB adalah pupuk. Saya sekarang lebih banyak kepada bagaimana saya merekrut pemakai, bagaimana saya bisa membangun jaringan-jaringan pemasaran saya, jaringan-jaringan yang berkaitan dengan bisnis saya itu yang menggunakan pupuk.
ya kan? Jadi ini saya mulai segmentasi saya ke sana sekarang. Ya, saya tetap tiap hari melakukan presentasi walaupun saya presentasinya lewat pakai handphone, saya tetap komunikasi dan sebagainya itu. Jadi mudah-mudahan 7 habit yang dimiliki yang dijalankan oleh tim orang-orang sukses itu mudah kita jalankan, dan itu seperti patah lama itu mengatakan Allah bisa karena biasa, ya kan? Jadi kalau kita sudah terbiasa menjalankan 7 habit ini, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau kita Senin Kamis juga menjalankan kebiasaan ini, ya tidak akan menjadi habit. Sama dengan sholat, Pak. Sholat ini kan sudah menjadi habit, sholat 5 waktu ini. Kalau kita tidak menjalankan sholat, ada galau. Telat saja kita menjalankan sholat itu sudah merasa berdosa kita. Ini habit, kebiasaan. Di samping itu menjadi kewajiban kita. Nah, mudah-mudahan terus-menerus tidak Senin Kamis kita melakukan 7 habit ini, mencontoh orang-orang yang sukses itu, maka dia akan melekat menjadi kebiasaan kita, Bu Miftah. Saya kira itu, Bu Miftah ya. Mana? Saya lihat tidak ada orangnya. Didengarin nggak tadi? Gimana Bu Miftah? Adakah Bu Miftahnya? Wah, panjang lebar kita sampaikan tidak ada orangnya. Ada Pak, tenang aja. Didengerin kok dari Oh iya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Yang jelas ini saya ini kan bukan produk yang memuaskan, tetapi lebih melengkapi apa yang diinginkan oleh kawan-kawan. Ya kan? Bukan jamu ya Pak Holil ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Gimana Bu Miftah? Udah paham? Oke, siap Pak. Makasih Pak Molil. Ya, sama-sama. Ya, lanjut Pak Edi. Ini dari chat lagi Ya. nih, jauh dari Hong Kong ini Pak Edi. Oh, ya, saya tunggu-tunggu memang. Assalamualaikum Pak Edi. Nah, ini Natia dari SSD 25 Hong Kong mau tanya. Di bisnis ini kan bantu sukseskan dulu yang di bawah. Insya Allah kita juga akan sukses. Pertanyaan saya, bagaimana kalau yang di bawah susah untuk diajak bergerak, untuk maju? Apa yang harus kita lakukan, Pak Haji? Terima kasih atas penjelasannya. Silakan, Pak Haji. Ya. Bisnis ini tetap dibangun dari bawah. Ya, jadi kayak api itu, membakar dari bawah. Ya kan, kayak api. Bukan kayak air. Kalau air kan dari atas mengalir. Ini jadi api itu kan dia ke atas dia. Jadi kalau di satu sumbu ini mati dia, jangan nyalakan lagi. Kalau sudah diusahakan juga tidak nyala di sini di api yang satu ini, cari lagi api yang lain. Kalau yang satu ini tidak tertidur, tidak nyala, cari lagi api yang lain dan sebagainya. Dapatkan lagi api yang lain lagi. Jadi oleh karena itu, kalau Bu Natiah itu masih basic peringkatnya, misalnya, maka Bu Natiah ini baru boleh mensponsori satu di kanan, satu di kiri. Tapi kalau Bu Natiah ini priority, itu ada 32 orang binaannya di bawah itu. Jadi kita tidak tergantung pada satu orang, tidak tergantung pada 2 orang, tapi priority itu akan dia bisa membangun 32 jalur untuk menghasilkan 31 luxury itu. Jadi kalau kata Bu Miftah itu esa hilang 2 terbilang kan gitu kan. Jadi di Sunda itu apa tuh? Esa hilang 2 terbilang, harusnya begitu. Jadi hilang 1 tumbuh 1000, ya kan? Jadi jangan terpaku dengan 1 orang. Biarkan aja dia, tapi tetap aja dikomunikasikan. Siapa tahu suatu saat dia akan bangun. Dia tahu suatu saat dia akan terbangun. Tapi kalau misalnya ada tanda-tandanya dia tidak akan bangun, ya udah jangan terpengaruh oleh itu lagi. Bangun yang baru lagi. Masih banyak Bu Natiah, ya. Jadi orang di Hong Kong itu kan datang dari berbagai negara, bukan orang Indonesia aja kan. Jadi bisnis ini bisnis internasional kan gitu, memungkinkan Bu Natiah untuk membangun komunitas atau bisnis atau jaringan dengan mitra-mitra dari berbagai negara.
Ya, Pak Holil, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Holil, sudah? Kok hidup? Paul? Hidup nggak? Pak Holil? Ada suaranya? Pak Halo, Muholil halo. suaranya hilang. Oh ya, Pak Muholil suaranya Ya, hilang. Pak Holil suaranya hilang. belum dibuka. Ya, Oh, Pak Haji, makasih Pak Haji. ya. 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 Ayo silakan siapa lagi yang Ada mau lagi tuh di bertanya? chat. Di chat itu chatnya banyak tuh saya kayaknya 31 apa? Pak Edi, saya mau tanya. udah nggak ada. Iya, Bu. Oh, Bu Rita, ya, silakan. Begini, ketika kita pendekatan kepada pengusaha, di mana mereka itu sudah punya segalanya. Dan bagaimana caranya kita untuk merekrut pengusaha tersebut agar tertarik untuk memakai dulu produknya. Bagaimana itu, Pak? Ya silakan Pak Haji, langsung jawab aja Pak Haji. Ya. Langsung ya. Ya, ini sebenarnya memang sasaran kita itu juga kalau bisa kita dapatkan pengusaha lebih jauh lebih baik kan gitu. Tapi memang menghadapi orang-orang yang sudah cukup segalanya, tentu ini memerlukan sebuah wawancara yang khusus sebenarnya. Jadi kalau kita tidak cukup kuat di dalam rangka kita mewawancarai, apalagi hubungan kita agak terlalu jauh misalnya, kita memerlukan orang ketiga. Itulah fungsi daripada leader yang akan mendampingi kita. Karena ini kita mesti menemukan sesuatu. Jadi karena itu kita kembali kepada apa sih yang menyebabkan orang tuh mau menjalankan bisnis ini? Karena dia punya impian. Jadi kita harus juga bagaimana kita menggali sedemikian rupa kepada pengusaha itu agar kita bisa menemukan apa sih sebenarnya, apalagi yang kurang. Saya punya keyakinan seorang pengusaha sekaya apapun, dia pasti punya masalah, dia mesti punya kegaulan. Apalagi pengusaha itu dia kaya karena hutang dan riba. Ya kan? Saya punya keyakinan para pengusaha itu ingin kembali kepada akhiratnya nanti dengan ingin memberikan pengabdian melalui melalui keagamaan sebagainya. Tapi ini memang diperlukan juga diperlukan keahlian khusus, keterampilan khusus untuk mewawancarai pengusaha dan sebagainya. Kalau sekedar dia pakai, kalau dia sekedar memakai produk, gampang, gitu kan? Ya, gampang. Banyak kok pengusaha-pengusaha yang sebenarnya yang kita mau itu sebenarnya agar pengusaha itu setelah dia pakai produknya, dia dia bisa menjalankan usahanya. Nah, karena itu juga berkaitan dengan pertanyaan Bu Rita tadi, saya lebih banyak sekarang itu orientasi saya sama. Saya ingin lakukan orientasi kepada produk pupuk tadi, karena pupuk itu adalah pemakainya adalah para pengusaha, ya kan? Nah, untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian di Zoom ini, pupuk itu kelapa sawit misalnya, kelapa sawit itu jumlah tanaman kelapa sawit di Indonesia itu 14 juta hektar. 14 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia itu. Dari 60% daripada 14 juta hektar itu adalah pengusaha Malaysia. Sedangkan 40%-nya itu terdiri dari pengusaha Indonesia dan petani-petani Indonesia. Dari 40% itu 60% pengusaha, 40% petani. Ini luar biasa potensinya. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau merekrut pengusaha juga tadi, di samping dengan kita langsung tembak aja. Apalagi yang punya hubungan khusus, punya apa segala gitu kan. Ya alhamdulillah juga beberapa yang saya lakukan
dalam 1-2 minggu ini sudah kelihatan sih tanda-tanda kehidupan juga, ya kan? Ya kan, ada tadi saya ada dari Aceh juga, kemudian ada dari Jawa Timur. Walaupun mereka mau pakai dulu untuk 1 hektar kan untuk 1 join BW kan. Lalu kemudian nanti lama-kelamaan itu kan puluhan hektar orang, ratusan hektar, ribuan hektar. Jadi itu juga cara kita. Nah, kalau saya menurut pengamatan saya, pupuk ini termasuk pencetak poin RO yang juga cukup handal juga, ya kan? Cukup handal juga. Jadi orang sekali belanja banyak, mencetak poin banyak, ya kan? Tapi tetap saja kita tetap harus karena mereka di dalam kelompok sawit itu misalnya, dia juga punya grup-grup juga. Jadi satu orang pasti berkawan dengan kawan lainnya juga. Nah, tentu juga nanti dia bisa membangun jaringan bersama kawan-kawannya juga. Jadi itu Bu Rita. Jadi kalau perlu juga untuk wawancara khusus itu dengan yang bersangkutan, lalu kemudian memberikan keyakinan khusus juga kepada yang bersangkutan terhadap penggunaan produk yang sebagainya gitu. Jadi kita tetap membawa, kalaupun mereka ini sebagai pengusaha pengguna produk, tetap dibawa juga kepada masuk di dalam jaringan kita. Karena suatu saat orang itu pun juga bisa menghidupkan untuk mengembangkan jaringannya, dan sebagainya. Dan pasti ada sesuatu yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Jadi istilah Abi Mastur itu pasti ada hot buttonnya di mana nih orang ini, kan gitu. Pasti kita temukan, tapi itu melalui sebuah wawancara dengan keahlian khusus gitu kan. Jadi disinilah keterampilan kita sebagai seorang distributor, seorang leader, seorang mitra-mitra itu juga diperlukan. Makin canggih kita juga melakukan wawancara apa segala itu juga makin sukses juga kita. Dan bisnis ini juga ada ada makin luas kita punya jangkauan, kita melakukan operasi, tentu juga kita harus mempersiapkan biaya-biaya operasionalnya yang lebih besar juga untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi kan gitu. Jadi karena itu memang prinsipnya ada harga yang harus dibayar di dalam bisnis ini. Saya kira itu, Pak Mulil. Ya, Pak Jadi. Terus, Pak Mulil sudah? Ada yang dipertanyakan lagi? Ada yang lagi? Bu Rika? Rita. Siap, sudah paham. Terima kasih, Bang. Ayo, sama-sama, Bang. Terima kasih. Sekarang dari tetangganya Hong Kong, Pak Haji. Yaitu Malaysia, Taiwan. Oh, siap. Jadi dari Ibu Nurjana, SSW 11. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Nurjana dari SSW 11 di Taiwan. Mau tanya, bagaimana menyikapi orang yang kalau diajak bergabung ke bisnis ini, mereka selalu bilang melihat saya dulu sukses, baru ikut gabung. Jadi apa yang harus saya lakukan? Pak, terima kasih atas penjelasannya. Silakan Pak Haji Edi. Ya. Jadi yang pertama, kita kalau ada kawan-kawan itu kita tidak menawarkan bisnisnya. Itu yang harus supaya kita sendiri pun juga tidak frustrasi dibuatnya. Kalau ada orang kita tawarkan sesuatu lalu kemudian ditolak tawaran kita, kan tentu kita sakit hati. Tentu membuat hubungan kita menjadi renggang juga dan sebagainya. Nah, Ibu siapa tadi yang tanya? Ibu Nurjana ya? Ibu Nurjana. Ya, Ibu Nurjana ya. Nah, Ibu Nurjana, jadi yang perlu dilakukan di sana itu adalah Ibu hanya memberikan informasi saja. Ya kan? Kawan-kawan, saya ini kan saya sedang menjalankan sebuah usaha yang menurut saya produk-produknya apa setelah saya pakai dan sebagainya ini itu kemudian saya pakai face body serum dan sebagainya, saya pakai di sebelah menjadi putih, yang sebelah muka saya tidak dipakai jadi tetap hitam, jadi saya bisa tampil hitam putih kan gitu, bisa juga cerita begitu kan mereka. Iya kan? Nah, jadi setelah cerita-cerita ini berikan informasi saja, jangan menawarkan bisnisnya gitu kan. Jangan menawarkan bisnisnya, berikan informasi dan sebagainya gitu.
Ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi hitam putih tadi mudah-mudahan ya. Jadi berikan informasi dan sebagainya. Lalu kemudian syukur-syukur dia mau ikut, ya kan? Informasi saja. Kalau ibu memberikan informasi kepada dia tentang produknya, tentang cara-cara bisnis dan sebagainya, lalu nanti kalau udah pulang ke tanah air kita bisa bangun. Tekad saya sih kata Bu Nurjana, saya kalau udah pulang ke tanah air, saya mau jadikan perusahaan ini jadi saya jadi besar sebaiknya. Ibu ceritakan aja, ya kan? Iya. Informasi. Tapi kalau ibu nawarkan, kalau ditolak sakit hati, berikan informasi aja bahwa Benar, nanti dia mau terima tidak dan sebagainya, dia mau gabung apa tidak itu bukan ibu urusan Bu Nurjana, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kalau dia gabung berarti dia ditakdirkan Allah itu untuk masuk dan berada di jalur jaringan PTBS ini. Kan begitu. Amin. Jadi Amin. semua Ya, itu Pak. biiznillah, semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita adalah berdakwah. Kewajiban kita menyampaikan risalah, menyampaikan aja, sampaikan aja. Walaupun sebiji jarak tuh nyampaikan aja. Bahwa nanti dia mau terima apa tidak, dia mau jalankan apa tidak, syukur-syukurnya. Tapi kita sambil berdoa lah, zikir, sholawat sebagai mudah-mudahan dia join, mudah-mudahan dia kan gitu. Ini, Iya, Pak. itu Bu Nurjana ya. Tiap malam Nah, berdoa jadi- terus, Pak. make to easy, dipermudah saja jalannya. Pasti ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk menerima rezekinya melalui wasilah PTBS. Pasti. Amin. Asal kita mau berdoa dan berusaha. Ya kan? Terima kasih. Iya, Pak. Ya. Semangat kakakku. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Monggo matur nuwun. Saking Jawi Bu. Ya, Iya, Pak. Jawi, Pak. Jawi nggih, monggo. Oke. Assalamualaikum. monggo. Ada lagi? Pak Nurul? Bu Nurjana dari Taiwan. Oh, ini ada lagi Pak Haji ini dari Ibu Suci SSC 21. Assalamualaikum, saya Bu Suci SSC 21 mewakili rekan-rekan di sini mau minta solusi, mau fokus dan melakukan 7 kebiasaan tersebut. Tapi pikiran dibebani hutang, dikejar-kejar rentenir. Ibu kos, bagaimana caranya biar tetap bisa fokus? Terima kasih. Gimana Pak Haji? Langsung aja Pak Haji. Ya, jadi supaya fokus tiap hari sponsori orang, nanti tiap hari dapat duit 20% kan. Jadi itu cepat itu lunas utangnya. Jadi demikian cepat fokus. Jadi tekadlah kalau ada, apalagi kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu, kalau kita punya tekad untuk juga menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keseharian kita dan sebagainya. Nah, kalau itu dijadikan dorongan bagi kita, bagi ibu untuk mendapatkan sesuatu penghasilan di sini dan sebagainya, sangat mungkin. Ya kan, saya boleh contoh, saya Bu Lia itu siapa? Cornelia apa namanya itu? SSW 21. Ibu Lia, Ibu Cornelia apa Ibu Lia apa sebut? Bagus dia dari brosur dia apa? Hah? Ibu Marlia Pak Haji. Oh, Marlia, mohon maaf. Cornelia, Marlia. Ya kan? Nah, itu saya terinspirasi juga sama beliau itu pas jalankan terus. Saya sebentar lagi saya yakin beliau cepat dapat mobil, cepat dapat Pajero itu. Ya kan? Saya yakin itu. Jadi itu sudah kalau Bu Lia itu karena dia awalnya itu sebulan 2 bulan dia merasakan menyebarkan brosur itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang menghasilkan. Ini Bu Lia itu kalau tidak mengedarkan brosur sekarang gatal-gatal dia. Gatal-gatal Ibu Lia itu kalau sekarang tidak mengedarkan brosur lagi itu udah kebiasaannya. Ya kan udah kebiasaannya. Coba tanya Bu Lia itu. Ya kan sehari tidak keluar rumah mengedarkan brosur. Udah kayak cacing kepanasan aja tuh. Nah, itu tanda-tanda sebuah kebiasaan yang sudah menjadi habit di dalam kehidupan itu.
Nah, mudah-mudahan ini merupakan latihan. Ini merupakan latihan kebiasaan itu. 7 habit itu merupakan bukan sesuatu yang mudah, bukan semudah yang diucapkan. Tapi ini perlu dilatih. Allah bisa karena biasa. Itu kan bahasa, itu kan pepatah kita begitu. Allah biasa karena biasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, pasti menjadi kebiasaan. Pasti menjadi kebiasaan. Dan saya pun juga masih terus belajar untuk membiasakan diri. Setiap hari itu untuk juga. Paling tidak kan pikiran kita itu sudah berada di sana gitu. Sudah berada bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana kita bisa menjalankan, bagaimana kita melaksanakan sebagainya sudah menjadi pikiran kita, paling tidak itu kan sudah apalagi kita bisa melaksanakannya itu. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan itu menjadi sebuah kebiasaan, ya kan? Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, insya Allah, ya kan? Saya ini terus terang membaca buku ini kadang-kadang menjadi apa? Tapi akhirnya saya baca aja, saya cari jalan pintas saja, membaca aja buku di WA kan. Itu yang penting syarat untuk 7 ke habit itu sudah ada kan gitu. Nah itu Bu ya, jadi kalau fokus kalau apa jalankan ya dulu. Kalau kita jalankan pasti menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa gitu. Ya Pak Muhalil. Itu Ibu Cornelia, Ibu apa tadi Marli, Marli. Siapa Ibu siapa tadi? Ibu Suci. Ibu Suci. Bu Suci, oh ini tuh Bu Suci itu. Iya Pak, saya. Ya. Saya kadang-kadang mohon maaf sering di Bulan Sari tapi tidak tahu nama itu. Mohon maaf sekali saya itu. Ya kan, ya, resiko lah, ya kan. Saya lebih banyak disapa Edi tapi saya tidak bisa nyapa satu persatu kawan-kawan gitu kan. Terima kasih Pak Muhalil. Terima kasih Bapak. Udah Bu ya. Ya, oke. Perlu latihan, perlu dilatih untuk mendapatkan 7 kebiasaan itu. Terima kasih Pak. Perlu proses. Jadi ini mati aja dulu prosesnya kan gitu. Pasti nyampe kita. Kita ingin menjalankan sesempurna mungkin, tetapi kalau 7 habit itu kalau kita bisa rencanakan secara paripurna 7-7-nya alhamdulillah. Ya kan? Tetapi kalau belum semuanya dan sebagainya, paling tidak sudah mendekati itu, insya Allah sih jalan menuju ke sana melalui sebuah proses, ya kan? Jadi kita ini kan sedang melaksanakan sukses. Jadi sukses itu adalah perjalanan menuju sukses kan gitu. Oke, Pak Muhalil, masih. Ini Bu Sulastri mau nanya, kelihatannya baru bangun langsung. Ya baik. Nanya. Bu Sularsi, Bu Dodol. Ya, silakan Bapak Ibu, ini satu pertanyaan lagi sebelum ditutup, silakan. Ya, siapa? Sebelum ditutup, ini satu pertanyaan lagi. Bu Sularsi, apa siapa? Yang mau bertanya. Buka unmute-nya. Belum ada, Pak. Tuh, Bu Sularsi belum buka itu unmute-nya. Mau nanya itu. Ibu Haja Sularsi mau nanya katanya. Mau nanya, Bu Haji. Silakan mau nanya. Tapi itu senyum. Oh. Ya, siapa? Belum ada Bu Haji, Pak Haji. Itu Umi Kalsum udah senyum-senyum tuh. Umi Kalsum udah senyum-senyum. Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali Pak Muhalil sudah bisa diserahkan ke host dan Pak Abi Masturi. Ya kan? Baik, Pak Haji. Selanjutnya kalau ada yang mau konsultasi lagi besok di Bulan Sari, ya kan? Ya. Besok di seminar. Kita selesaikan secara adat besok. Terima kasih. Dari saya Pak Muhalil, kalau tidak ada lagi cukup sekian ya dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah saya kadang-kadang suka guyon-guyon juga, tapi ya sebenarnya tujuan sih mau menghidupkan suasana juga dan sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau kita cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Edi Wahyudin, Pak Muhalil.
Alhamdulillah, ilmu yang kita dapat malam ini sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Haji Edi Wahyudin selaku narasumber. Intinya pada malam ini kesimpulannya yaitu 7 habit, 7 kebiasaan yang harus kita lakukan apabila kita ingin sukses. Yaitu yang pertama adalah presentasi, baca buku, pakai produknya 100% atau pakai PCA, hadir di setiap pertemuan, good team player, follow the system, dan yang terakhir duplikasi. Makanya kita lakukan dengan 7 kebiasaan itu, kita bisa dapat sukses. Alhamdulillah selesai sudah acara Zoom meeting malam ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Arizal.